Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Renaldi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi fotologi sosial dan masalah sosial. Fotologi sosial berasal dari kata fotos, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi fotologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah untuk berkumpulnya masyarakat. Jadi, patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Masalah-masalah sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu konflik dan kesenjangan, 2 perilaku menyimpang, 3 perkembangan manusia. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat. Yang kedua itu situasi yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, berbahaya, dan merugikan orang lain. Pada dasarnya, permasalahan penyakit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor keluarga, faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor pendidikan. Sejarah dan latar belakang munculnya patologi sosial. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern. Adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakta, namun tidak seimbang dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Sejarah telah mencatat bahwa orang menyebut peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralitas, sehingga segala hal yang merupakan penyakit sosial seperti kemiskinan, penjudian, dan sebagainya harus segera dihilangkan di muka bumi. Masalah sosial, disorganisasi sosial, ketidakserasian, perubahan, serta ketertinggalan budaya. Menurut teori kultural, ini apabila aneka dari kebudayaan dalam masyarakat berkembang secara tidak seimbang dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka kebudayaan akan mengalami proses keterlambatan kultural. Masyarakat yang mengalami disorganisasi memiliki ciri-ciri: 1. Perubahan-perubahan yang serba cepat ke arah negatif. 2. Tidak stabil dari segala bidang ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain-lain. 3. Tidak adanya kesinambungan pengalaman yang baik dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. 4. Tidak ada intimidasi organik dalam relasi sosial. 5. Kurang atau tidak adanya adaptasi di antara para anggota masyarakat, baik adat istiadat maupun karakter yang dianut oleh pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang terorganisasi dengan baik memiliki ciri-ciri: 1. Adanya stabilitas di segala bidang ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain. 2. Interaksi secara individu tergolong akrab. 3. Relasi sosial berjalan secara berkesinambungan. 4. Adanya kesepakatan yang kuat antara anggota-anggota masyarakat. Berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat.
Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpangan patologis atau kelas detektif dalam masyarakat untuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum seperti homoseksualitas, alkohol, dan gangguan mental tertentu. Definisi gejala sosiopat menurut kaum sosiolog adalah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak. Sebaliknya, tingkah laku tersebut di tempat dan waktu lain bisa diterima oleh masyarakat lain. Kriteria penyimpangan tingkah laku sosiopat. Selanjutnya, tingkah laku sosiopat dapat diselidiki melalui pendekatan-pendekatan yang tertentu. Pertama itu pendekatan biologis. Pendekatan biologis tentang tingkah laku sosiopat dalam biologi biasanya terfokus pada genetik. 2. Pendekatan psikologi dan praktis. Deviasi tingkah laku. Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari kecenderungan umum atau karakteristik rata-rata kebanyakan dari masyarakat. Sementara itu, diferensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Deviasi tingkah laku menurut TP-nya dapat dibedakan menjadi personal dan sosial, sementara itu menurut aspeknya dapat dibedakan menjadi yang tampak dan tidak tampak. Proses diferensiasi dan sosialisasi. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sudut pandang sosiologi. Yang pertama itu perilaku menyimpang karena sosialisasi. Yang kedua itu perilaku menyimpang karena anomi. 3. Perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi. Penyimpangan dapat terjadi jika dipelajari terlebih dahulu. 4. Perilaku menyimpang karena pemberian julukan. Dalam teori ini terdapat dua macam konflik, yaitu konflik budaya dan konflik kelas sosial. Yang kelima, perilaku dan kebudayaan menyimpang. Pergaulan seseorang yang sedang tumbuh dewasa pada umumnya tidak terlepas dari peniruan terhadap orang lain yang diidolakannya. Deviasi primer dan sekunder. 1. Limitasi internal dan personal. Faktor internal atau personal bisa juga disebabkan oleh macam-macam pengaruh dari luar, yaitu limitasi eksternal. Selain itu bisa juga disebabkan oleh kombinasi dari keduanya. Organisasi sosiopat dan kebudayaan eksploitatif. Sanksi biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi menyimpang, juga terhadap individu-individu dan daerah-daerah yang dihuni oleh para penyimpang. Karena kondisi para penyimpang yang sosiopat dan statusnya yang kompleks, maka mereka sering dijadikan objek eksploitasi dengan cara memeras dan menipu, khususnya orang-orang yang berpendidikan rendah dan orang-orang desa yang sering dijadikan santapan empuk. Beberapa teknik eksploitasi yang bisa dicatat di sini antara lain propaganda melalui media massa, radio, televisi, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Itulah penjelasan yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.